Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat siang juga, selamat malam. Barangkali mendengarkannya malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Imam Suharjo. Kali ini kita akan melanjutkan materi network admin, yaitu terkait dengan VLAN atau Virtual Local Area Network. Virtual Area Network itu apa? VLAN ya. Orang biasa menyingkat dengan nama VLAN. Ini secara definisi mungkin beragam, tapi secara umum itu VLAN ini adalah sebuah metode dalam jaringan yang dipakai untuk membagi-bagi jaringan itu secara logik menjadi beberapa network gitu ya. Meskipun dalam satu switch yang sama nanti bisa jadi itu terpisah networknya. Jadi dalam satu switch yang sama nanti ada 2, 3, atau 4 network yang berada di sana. Nah, ini bisa dipakai untuk mempermudah dalam pengelolaan jaringan. Jadi lebih fleksibel, tinggal setting saja di switch dan di routernya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi VLAN, misalkan ada sebuah router, ada switch gitu. Nah, router ini menjadi dua network misalkan. Nah, ini ada satu switch yang sama. Di sini switch ini dibagi menjadi dua VLAN misalkan. Ada VLAN 1 dan VLAN 2. VLAN 2 anggotanya PC3 dan PC4. VLAN 1 dan VLAN 2 karena itu sudah berbeda network gitu, maka menggunakan segmen IP yang berbeda. Nah, nanti bisa dipakai untuk pengamanan atau pemisahan network. Misalkan di sini VLAN 2 ini untuk network yang arahnya ke server. Yang ini misalkan ke sisi pengguna, ke user misalkan. Nah, bisa jadi kita membuat VLAN sesuai dengan kebutuhan tadi ya, mau dipecah menjadi beberapa. Nah, manfaatnya cukup banyak ya, ada sedikit mungkin bukan kekurangan, tapi ya kalau kita mau implementasi VLAN ya harus siap perangkat tambahan ya, karena VLAN tidak bisa langsung digunakan pada switch-switch yang unmanaged. Dia harus bisa digunakan untuk VLAN, maksudnya akan bisa digunakan pada switch yang managed, bisa diatur. Terus juga tidak semua perangkat itu mendukung VLAN yang metodenya sama gitu ya. Nah, VLAN tadi itu membedakan networknya. Salah satunya adalah dengan ID. Jadi misalkan VLAN 1 ID-nya 100, VLAN 2 ID-nya 200 gitu ya. Nah, VLAN 1 misalkan berada di bawah Ether 1, di bawah Ether 1 ada dua VLAN, misalkan di bawah Ether 2 ada dua VLAN juga gitu ya. Maka di sini akan ada 1, 2, dan 3 buah VLAN. Dengan ID-nya kan ada ini 1, ini kan ini sama ya, ini 1, 2, dan ini 3 ID. Nah, ini nanti kita singgung, jadi router itu bisa juga kita modenya menjadi mode bridge ya, tapi secara default router ini, misalkan ini modenya adalah mode routing, tapi kita bisa bridge, satukan beberapa interface jadi satu, itu namanya bridge. Nah, bridge ini bisa diaktifkan, bisa dihapus, bisa di-enable, karena bridge ini juga sifatnya adalah virtual. Nah, ini contoh konfigurasi IP, misalnya di router, di sini router ini gambaran saja sederhana. Di sini router memiliki 4 interface, 1, 2, 3, 4, masing-masing memiliki segmen yang berbeda. Terus di sini ada switch unmanaged ya. Kalau unmanaged berarti kita hanya bisa mengelola network ini menjadi satu LAN yang sama. Jadi untuk kasus di sini router ini tidak bisa dipakai, router sama switch yang unmanaged tidak bisa dipakai untuk membuat VLAN. Masih ingat ini IP-nya /29, nanti kita bisa hitung jumlah IP-nya adalah 32 kurangi 29. Ini kan 3 ya, jadi 2/3 sama dengan 8. Ini semua IP-nya nanti di sini seharusnya hanya ada totalnya 6 IP. Ini kita sudah pelajari di subnetting ya. Oke, terus ini beberapa contoh konfigurasi VLAN tadi bisa dilakukan ketika kita menggunakan switch manage.
Misalkan di sini tadi di port nomor 3 kita pecah menjadi 2 VLAN. Nah, kita bisa dua network ya, maksudnya network yang bawaannya Ethernet ini sama VLAN. Nah, ini kita bisa buat VLAN ID di bawah Ether 3. Terus nanti kita atur VLAN ID-nya di switch yang manage. Termasuk misalkan kita juga bisa buat misalkan VLAN-nya itu berada pada interface yang berbeda. Nah, asal switch-nya manage switch itu kita bisa buat ya. Nanti tinggal kita konfigurasikan VLAN-nya itu kita bridge. Nah, ini tadi ya, menggabungkan dua interface secara fisik. Jadi VLAN di sini sama sini kita bridge. Jadi meskipun tadi beda switch gitu ya, beda ether itu masih bisa dibuat VLAN ya, dengan kita paham logikanya saja. Oke, tadi bridge tadi ini contoh kasus misalnya di Mikrotik ada mode bridge gitu ya. Bridge ini menggabungkan dua interface jadi satu. Ini biasanya menggunakan CPU. Jadi resource-nya biasanya akan memakan CPU, tapi ada juga kita menggabungkan interface menggunakan switch chip. Ini lebih hemat karena tidak memakan resource CPU, hanya menggunakan resource di chipnya, chip Ethernet-nya. Oke, nah untuk memisahkan jaringan kita tadi ya bisa menggunakan VLAN. Nah, VLAN nanti kita kasih IP sesuai dengan kebutuhan ini ya. IP-nya berapa ya sesuai dengan kebutuhan networknya. Ini kita misalkan IP public ya, umumnya kita bisa melakukan namanya subnetting. Kalau lokal ya bisa subnetting juga bisa ya, atau ya kita set aja maskingnya langsung sesuai dengan kebutuhan dari IP-nya berapa. Oke, kalau misalkan membutuhkan IP public ya biasanya dipakai untuk ISP, institusi atau lembaga. Kita bisa lewat APG ya kalau di Indonesia, atau ID-NIC. Oke, ini terus VLAN tadi kita ke sedikit pembahasan tentang VLAN. VLAN tadi tidak terbatas pada model yang secara fisik, kita bisa bermain secara logika. Terus implementasinya VLAN ini bisa diterapkan di device ya, PC yang terkonek ke jaringan. Bahkan WiFi sekarang itu kita bisa bermain dengan VLAN. Misalkan SSID ini VLAN berapa itu bisa. Jadi misalkan satu SSID memancarkan, nanti dia punya beberapa nama. Masing-masing nama ini sebenarnya merupakan VLAN yang berbeda. Jadi VLAN berada di dalam WiFi. Implementasinya di switch, di router tadi, yang terakhir di WiFi tadi ya, dengan virtual SSID namanya. Nah, biasanya VLAN ini kita pakai untuk tadi memisahkan network ya. Bisa memang networknya berbeda atau bisa dengan melakukan subnetting. Nah, VLAN tadi punya keuntungan. Ini penerapannya misalkan untuk beberapa lantai ya, di merek-merek switch ya, misalkan seperti Cisco ya, atau switch yang ekonomis yang Mikrotik itu juga dia bisa implementasi VLAN. Oke, tadi ini sudah cara kerjanya. Terus ada juga yang VLAN ini berdasarkan port tadi ya, berdasarkan MAC, berdasarkan protokol, atau berdasarkan subnet IP ya. Nah, yang umum tadi ya, yang biasa dipakai biasanya berdasarkan VLAN ID yang paling mudah. Jadi VLAN 1 ID-nya berapa. Dan VLAN ini hanya melakukan broadcast terhadap satu network yang sama, satu VLAN yang sama maksudnya. Jadi misalkan ini tadi ya, broadcastnya atau ini ya, misalkan ini ada 3, ini broadcastnya hanya ke satu network yang sama atau satu VLAN yang sama. Kalau misalkan ini tanpa VLAN, nah broadcastnya ke semuanya. Tapi kalau misalkan dengan VLAN, nah broadcastnya hanya ke satu VLAN yang sama. Jadi misalkan engineering ya di sini saja, marketing di sini saja, sales di sini saja. Nah, broadcast ini biasanya akan membuat collision, jadi network menjadi padat, tabrakan gitu ya. Oke, ini contoh tadi VLAN tadi misalkan ini sama ini satu VLAN yang sama, ini sama ini satu VLAN yang sama, padahal berada dalam satu switch yang sama. Jadi satu switch yang sama tapi ada dua VLAN di sini.
Jadi broadcast ini hanya ke sini, ini hanya ke sini seperti itu. Nah, nanti tinggal di switch ini diatur ID-nya. Oke, ini kalau tanpa VLAN tadi, tanpa VLAN broadcastnya akan menyebar ke semuanya, tapi kalau dengan VLAN nanti broadcastnya yang merah hanya ke merah, yang warna ini orange ini hanya ke sini saja. Oke, terus ada juga VLAN tagging. Jadi sini ada VLAN, sini ada VLAN terhubung ke router. Nah, ini ada terang gitu, ada jalur. Nah, di sini membawa informasi beberapa VLAN. Ini memungkinkan juga kita buat model seperti ini. Jadi VLAN numpang di interface di jalur gitu, yang di dalamnya itu ada beberapa VLAN. Oke, kalau nggak pakai VLAN tagging, misalkan di sini ada 2 VLAN, masing-masing satu. Tapi kalau dengan VLAN cukup satu jalur, di sini ada terang gitu, di dalamnya ada VLAN 1 dan VLAN 2. Apa yang dihubungkan ini? Bisa jadi switch gitu ya. Bisa jadi mungkin router ya. Yang support VLAN tentunya. Yang support VLAN dan VLAN tagging ini. Oke, seperti ini membuat VLAN ya sebenarnya cukup mudah, tinggal dikonfigurasi saja di interface di switch-nya, nanti diatur portnya. Terus nanti disamakan, misalkan dia terhubung ke router, nah router tadi harus mempunyai VLAN yang sama juga. Oke, fleksibel gitu ya. Untuk VLAN, misalkan implementasinya tadi untuk memisahkan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi bridge kita sudah, bridge menggabungkan bridge itu mirip dengan switch fungsinya, tapi kita bisa buat cara logik atau memang ada device juga yang dia fungsinya sebagai bridge. Router tadi sudah juga, router itu memiliki beberapa interface biasanya, dan masing-masing interface ini biasanya diset untuk network yang berbeda. Ini contoh implementasi VLAN di MikroTik. Misalkan ini VLAN-nya dibuat di bawah bridge ya. Bisa juga VLAN-nya di bawah interface langsung bisa. Kalau ini di bawah bridge. Oke, ini contoh di alat telesin. VLAN modenya tinggal diatur, nanti ada tag-nya berapa, VLAN ID-nya berapa. Ini di TP-Link ya, TP-Link juga bisa. Yang switch manage ya, karena tadi ada switch yang unmanaged, ada yang managed ya. VLAN hanya bisa dipakai untuk switch yang manageable switch. Oke, saya rasa sudah jelas ya perbedaan antara VLAN dan LAN. Kalau LAN itu ya satu jaringan besar, dia tidak ada logic gitu. Kalau VLAN itu kita bermain logic untuk memisahkan jaringan tadi. Oke, itu nanti silakan dipelajari materinya, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.